Saya diawali dengan memuji Allah dulu baru nanti minta. Itu juga hadisnya banyak. Wala yakhfa ma fil basmalati wal hamdalati mimma la nutiru bidzikri iktisaran ala ma dzakarahu fil asli. Sudah tidak perlu diperpanjang lagi tentang bismillah. Langsung yang pertama, kita mode agak cepat supaya tidak panjang lebar ya. Saya bacanya Arabnya agak cepat dan tidak semua diterjemahkan. Tapi insya Allah nanti inti dari matanya akan saya jelaskan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dalam bahasa Arab, kalau kata kerja itu diletakkan di awal. Beda dengan Indonesia yang biasanya subjeknya dulu. Ali makan roti. Kalau di bahasa Arab, balik. Makan Ali roti. Kadang-kadang makan roti Ali. Karena dibolak-balik begitu bahasa Arab itu. Nah, kita bagaimana memahaminya? Itu tentunya prosesnya panjang, harus belajar bahasa Arab. Yaqulu berkata, siapa yang berkata? Raji rahmatil ghafuri. Yang mengharapkan rahmat yang maha pengampun. Mengharapkan rahmat yang maha pengampun di sini maksudnya Allah. Dia mengharapkan rahmat dari Allah. Hmm. Orang yang mengharapkan rahmat dari Allah mengatakan tauman senantiasa. Maksudnya yang senantiasa mengharapkan. Taumannya dipisah di sini ya, karena nadam itu disusun bagaimana biar belakang-belakangnya itu sama. Kita lihat di sini. Ghafuri, Jamzuri. Yang kedua, ala, tala, lala, riri gitu. Ini seperti apa ya Indonesia ya? Seperti pantun ya, mungkin pantun atau puisi begitulah. Jadi senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah yang Maha Pengampun. Namanya sendiri Sulaiman wal Jamzuri. Sulaiman orang Jamzuri gitu. Ini lakopnya, titelnya atau julukannya gitu. Intinya beliau mengatakan, Alhamdulillahi musallian ala segala puji bagi Allah. Bersolawat atas. Intinya ini juga pembukaan sebenarnya sebelum mulai bait. Baitnya pun diawali dengan pembukaan. Pembukaannya pun dengan nadam. Muhammadin wa alihi wa man tala. Pada Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya. Semuanya didoakan. Nah, gitu. Sebagaimana ketika ceramah tadi juga kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allahumma sholli ala ashabi juga atau dengan berbagai lafadznya ya. Dan juga para pengikutnya dan seluruh umatnya yang mengikuti sampai hari kiamat. Berikutnya ini intinya pembukaan. Langsung tidak ada yang perlu dijelaskan lebih. Musolian sama, jadi bersolawat musolian itu. Bukan artinya sholat. Jadi kalau sholat memang kadang-kadang sholat artinya sholat. Kita lihat dulu konteks kalimatnya ini artinya apa. Kalau di sini artinya sholawat, bukan sholat perbuatan sholat 5 waktu itu. Tapi sholawat. Nah, sholawat ini bagian penting dalam agama kita. Bahwa kita dalam ceramah dimulai dengan sholawat. Bahkan dikir atau ketika santai-santai kita sholawat pun pahalanya luar biasa ya kan. Nabi mengatakan di hadis itu, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat untuk dia 10 kali sebagai pahalanya. Luar biasa, banyak ini. Kemudian wabakdu setelahnya, setelah pembukaan panjang lebar kan, eh, langsung ini dijelaskan di sini sedikit wamantala orang yang ngikuti, maksudnya ngikuti Nabi dan para sahabatnya. Yang mudah-mudahan kita masuk juga ke dalam eh, doa beliau ini, kita termasuk orang-orang yang ikut Nabi dan juga para sahabatnya mudah-mudahan. Yang ketiga, bait ketiga. Wa ba'du hadzan nadmu lil muridi. Dan setelahnya. Tu itu selalu ditopah. Jadi bukan ba'di ba'da nama. Pada dasarnya ba'dahu. Atau kalau di ceramah amma ba'du. Adapun setelahnya. Maksudnya apa? Adapun setelah pembukaan yang tadi, setelah hamdalah, setelah sholawat, lah mau ngomong apa? Itu kan inti materi yang mau disampaikan. Tadi hanya pembukaan. Wabaktu dan setelahnya, hadan nadmulil muridi. Nadom ini, bait ini, syair ini untuk orang yang menginginkan. Murid itu bisa diartikan ya penuntut ilmu, murid sudah jadi bahasa Indonesia ya. Murid kita semua murid. Selama kita selalu belajar, kita adalah murid.
finnuni wat tanwini wal mududi, tentang hukum-hukum nun, tanwin. Tanwin itu ya fathatain, kasrotain, dhammatain itu tanwin. Wal mudud, mat. Mat itu panjang ya. Setiap huruf pada asalnya cuma satu harokatnya itu. A, ba, ta. Tapi kadang ada mat, ada panjang. Jadi dipanjangkan. A, ba, ta. Bisa jadi panjang banget. A, bisa jadi panjang. Nah itu kenapa bisa begitu? Nanti insya Allah akan dijelaskan di matan ini. Jadi ini sebenarnya buku tajwid. Tapi lebih asik, lebih enak karena dengan lagunya tadi. Maka saya sarankan untuk dihafalkan. Nanti insya Allah 2 bulan, 3 bulan lagi bisa setoran dapat sanad. Nah, gitu. Lumayan kan? Ikut daurah apa tajwid, ikut PPKM gitu, dapat sanad itu sudah lumayan bagus luar biasa ya. Nah, sanad Qur'annya insya Allah nyusul kalau sudah hafal 30 juz. Nah, nanti akan dibahas bagaimana yang sudah kita tahu ya dari kecil bahwa nun sukun tanwin itu ada hukum-hukumnya. Nanti dijelaskan. Langsung saja. Ini kalau pakai baca ini sepertinya akan lama. Jadi langsung saya baca matannya saja. Sepertinya lebih simple dan tidak membingungkan. Mana tadi? Samaituhu, aku memberi nama bait ini bituhfatil atfali, dengan tuhfatul atfal. Namanya tuhfatul atfal. Tuhfah itu sebenarnya hadiah. Atfal anak-anak kecil. Ya karena memang isinya yang asik tadi. Tapi ini juga kita pelajari kenapa? Kita bukan lagi anak kecil, mungkin protes begitu ya. Nah, kalau orang Arab dengar bait ini mungkin langsung paham mereka. Karena mereka orang Arab ngerti. Sebagaimana kita dengar pantun gitu, kita tidak perlu mensyarah, tidak perlu dijelaskan ini maknanya apa, sawah itu apa, padi itu apa, kita sudah ngerti. Itu kalau Indonesia. Nah, masalahnya ini baitnya ini dengan bahasa Arab, maka perlu dijelaskan karena kita orang ajam atau orang non Arab. Bahkan orang yang pandai bahasa Arab pun kalau kaitannya dengan syair nazam begini juga tetap perlu membaca penjelasannya karena beda rangkaian kata-katanya itu tidak seperti eh, bahasa Arab biasa. Dan juga kadang-kadang cara membacanya agak berbeda. Nanti ada nakal seperti itu. Nanti akan saya bacakan dulu di awal dan juga di akhir. Mungkin saya ulangi 2 kali supaya cara bacanya tepat dan tidak keliru. Jadi untuk dapat sanad bacanya pun harus sama persisnya. An syaikhina, dari guru kami namanya Almihi. Dijulukan beliau ya. Dil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Ya menurut beliau Sulaiman Al-Jamzuri, uh, guru beliau Al-Mihi ini yang sering disebut oleh beliau ini luar biasa banyak keutamaannya sehingga beliau sampai memberikan julukan Dil Kamal, yang memiliki kesempurnaan. Dulu saya pernah setoran sama teman saya dari Syekh, sebenarnya beliau juga masih muda tapi sebutannya kalau dari luar negeri Syekh, dari Jazair. Beliau banyak juga sanad, pegang beberapa sanad Al-Quran dan juga sanad Tufatul Atfal ini. Saya setoran ke beliau, dikoreksi. Ini keliru. Tidak boleh Dil Kamal, karena Dil Kamal ini kesempurnaan hanya milik Allah katanya. Maka disuruh ganti Dil Jamali, yang memiliki kecakapan gitu. Jamal itu cakep, ganteng gitu. Itu lebih tepat. Sehingga waktu itu setoran diganti. An Syaikhinal Mihi Dil Jamali. Tapi kalau dengan Syekh kami dan juga teman-teman di sini biasa saja membaca Dil Kamali karena ini sebenarnya tidak terlalu penting. Poinnya ini hanya untuk menyempurnakan baiknya supaya akhirnya itu sama gitu. Atfali Kamali gitu aja. Berganti Jamali juga nggak masalah kan. Belakangnya tetap dapat Mali gitu tadi. Lilinya itu. Berikutnya langsung Arju, aku berharap, dari kata Roja Yarju. Bihi, dengan bait ini ayyan fa'atul laba, supaya memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu. Tulab itu jamak dari tolibun. Tolibun tulabun. Jadi beliau menyusun kitab ini harapannya para penuntut ilmu bisa mendapatkan banyak manfaat. Kemudian wal ajra wal qabula wasawaba, dengan fathah ini masih kembali ke arju. Jadi
mengharap, selain mengharap manfaat buat orang yang membacanya, dia juga mengharap dapat pahala dengan mengarang kitab ini. Mengharap apa? Diterima juga, qabul. Diterima di sini ya diterima oleh masyarakat, diterima oleh Allah, itu yang paling penting. Allah menerima amalan beliau. Karena ngarang ini kan sulit, tidak gampang. Butuh pemikiran dan orangnya bukan sembarang orang yang bisa mengarang. Harus cerdas juga. Wasawaba dan pahala juga. Ajar sama ini sebenarnya mirip sama. Di dalam bahasa Arab banyak, bahkan di dalam Al-Quran kadang-kadang atof atau dikembalikan itu eh, ternyata terjemahnya nggak jauh beda dengan sebelumnya gitu. Kamu, ungkapannya seperti begini. Kamu itu cakep, ganteng, keren, maju. Sebenarnya semuanya kan ya mirip-mirip itu. Cuma diulang-ulang. Sudah, saya baca dulu sekali lagi, nanti sudah tahu ya penjelasannya. Nanti kalau ada yang belum jelas dari kata-kata ini, sesuai target kita saja, yang lainnya besok-besok. Insya Allah hukum-hukumnya besok. Jadi kita sesuai target 5-5 setiap hari, insya Allah. Setiap hari, setiap pekan. Insya Allah akan selesai 3 bulan, harapannya begitu. Kemudian nanti kita praktek. Nah, itu. Ya dari yang kita pelajari ini tadi, kalau ada kata yang belum tahu artinya apa, tidak perlu lihat syarahnya, karena syarahnya itu nanti panjang dan lama gitu. Maka cukup ini, boleh ditanyakan. Saya bacakan dulu al-muqaddimatu. Bacanya pun harus persis ya. Harokatnya jangan sampai dirubah. Kalau wakaf harus gini. Muridi, jangan murid. Jangan disukun. Tetapi harokati yang belakang itu harus persis. Coba saya bacakan, bisa didengarkan. Nanti bisa mendengarkan MP3 sebagaimana yang saya sarankan di awal tadi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Kasar harus ri. Dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Gak usah perlu pakai tajwid baca ini. Pakai tajwid sedikit nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu ya. Misalnya gunnah apa gitu nggak usah. Alhamdulillahi musalliyan ala fathah. Muhammadin wa alihi wa man tala. Di idgham ya nggak apa-apa. Muhammadin wa alihi wa man tala. Nggak perlu. Wa man tala nggak usah. Wa man tala cepet apa-apa. Ini nadam bukan Al-Quran. Wa ba'du hadan nadmu lil muridi kasrah finnuni wat tanwini wal mududi. Kasrah lagi. Sammaituhu bituhfatil atfali kasrah an syaikhinal mihiyyidil kamali. Ini samaihunya di sini ada oleh beliau, ada wawunya ya. Baca agak panjang. Sammaituhu bituhu gitu, agak panjang dikit ya. Hu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali. Arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ba dibaca ha. Sambil baca itu kita sambil mengingat-ingat penjelasannya ini tadi. Ini tentang apa? Ini baru pembukaan sebenarnya. Pembukaan tentang ini, kemudian beliau menyebutkan guru beliau Almihi, kemudian beliau berharap ini bermanfaat, dapat pahala gitu. Belum masuk pembahasan hukum tajwidnya. Tapi kita perlu baca ini. Kita baca bareng-bareng yuk. Kalau malu, ingin Mbak-mbak, bolehlah baca sendiri saja, tidak perlu open mic. Tapi kalau Bapak-bapak, Mas-mas, ini ibu-ibu juga bagus ini. Suaranya dibuka supaya kita bisa bareng-bareng ya, baca barengnya, supaya interaktif. Dan juga supaya betul. Nah, gitu. Karena kuncinya belajar Al-Quran itu asbun, asal bunyi. Bunyinya pun harus keras. Kalau cuma kumat kamit, malu, itu nggak bisa-bisa. Tajwid, tahsin, nanti prakteknya juga harus bersuara dan keras. Kalau tidak, nanti sulit. Nah, termasuk ketika proses hafalan dengan ustadzah atau dengan ustadznya, sebelum mulai, jangan langsung hafalan sendiri. Sebisa mungkin setoran dulu baca. Ini bacanya bagaimana halaman target, misalnya ya bagian yang tahfidz ya, bukan yang tahsin, yang tahfidz. Dapat tugas besok 1 halaman. Maka sebelum mulai dihafalkan, setorkan dulu ke gurunya, dibaca dari awal halaman sampai akhir halaman, disimak, sudah tepat, nggak ada yang salah sama sekali, harokatnya, a, i, u-nya, cara berhentinya di mana tepatnya, kemudian tajwidnya, mendengung dan lain-lain, panjangnya, sudah tepat, baru dilepas. Kalau belum, diulangi lagi sampai tepat. Kalau perlu ditandai di mushafnya, kemudian bisa mulai hafalan sendiri dengan baca yang tepat, tidak perlu terburu-buru.
Sudah siap kita baca bareng-bareng ini nazamnya ya. Yuk dibuka mic-nya. Silahkan buka boleh. Kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ayo bareng-bareng. Ayo. Yaqul Yaqulu raji rahmatil rahmatil ghafuri ghafuri dauman dauman Sulaimanu Sulaimanu wal wal jamzuri. jamzuri. Ayo semuanya. Alhamdulillahi Alhamdulillahi musallian musallian ala ala Muhammadin Muhammadin wa wa alihi alihi wa wa man man tala tala wa wa ba'du ba'du hadzan hadan nazmu nazmu lil lil muridi muridi fin nuni innuni wat tanwini wal wal mududi mududi. Terus samaituhu samaituhu bituhfatil bituhfatil atfali atfali an an syaikhinal syaikhinal miyidil kamali kamali arju arju bihi bihi ayyan ayyan fa'atul fa'atullaba laba wal wal ajra ajra wal wal qabula qabula was was thawaba. sawaba. Nah, bagus ini dihafalkan. Insya Allah nggak sulit. Kata-katanya gampang. Nanti bisa beli online juga aja ada paling cuma 5.000 atau di toko buku Islam ya. Mudah-mudahan bisa hafal. Teorinya insya Allah mulai pekan depan mulai masuk nun sukun dan tanwin ini sudah mulai harus dihafalkan juga. Misalnya nggak hafal baitnya juga harus hafal eh, ringkasannya bahwa ini hukum ini harus hafal nanti. Tapi kalau dengan hafal matan, insya Allah nggak perlu dihafalkan begitu, udah otomatis ngerti pembagiannya. Dan nun sukun dan tanwin ternyata ada 4 hukumnya dan seterusnya ya. Allah pekan depan. Sekarang kita coba praktek dulu. Silahkan dibuka mushafnya, mungkin di rumah punya mushaf masing-masing. Saya juga akan cari mushaf. Adanya di sini mushaf kolun ya. Sebentar, tadi lupa belum menyiapkan. Ini bebas mushaf apa saja. Saya sarankan ketika belajar tahfidz, tahsin, kaitan dengan Quran, kita pakai Quran atau mushaf standar Madinah. Yaitu apa? Yang pertama ciri-cirinya satu juz berisi 10 lembar. 10 lembar berarti 20 halaman. Satu juz itu selain juz 30. Juz 30 itu karena banyak basmalahnya jadi agak lebih ya. Jadi bukan 10 lembar tepat. Kalau dilihat dari juz pertama Al-Fatihah sama Al-Baqarah sampai Al-Muflihun itu dihitung satu halaman berikutnya nanti ada 20 20 halaman 10 lembar per juznya. Yang kedua ciri-cirinya setiap ayat pojok. Jadi setiap halaman pojoknya itu selalu ayat. Jadi berhenti di pojokan ayat. Di ketika hafalan enak berhenti di situ, tandai. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian tulisannya juga jelas insya Allah. Walaupun beberapa tulisan kadang berbeda dari yang seharusnya. Kalau asli import dari Madinah, seharusnya misalnya di hukum apa, ikhfa itu nanti harokat tanwinnya itu harusnya enggak sejajar gitu, tapi agak miring. Tapi kadang di percetakan kita Indonesia seringnya sudah ada penyesuaian, mungkin biar gampang. Kadang ada warnanya juga. Kalau kita belajar mengandalkan warna itu memang kelihatannya pinter ya. Tapi nanti kalau disuruh baca yang nggak ada warnanya, nanti langsung nggak bisa baca. Berarti ternyata kita selama ini hanya mengandalkan warna itu terlalu manja. Jadi sebisa mungkin kita jangan pakai yang seperti itu. Pakai nggak apa-apa tapi nggak usah terpengaruh sama warnanya. Kita harus tahu ilmunya dari bait atau teori yang akan kita pelajari nanti. Hukum-hukumnya ini kenapa harus ikhfa, kenapa harus jelas itu tahu alasannya dari baitnya gitu. Jadi saya contohkan ini seperti kelihatan apa enggak ya? Blur ya. Pokoknya biasanya warnanya kertasnya sih kuning ya. Biasanya kuning. Sudah dibuka surat An-Naba. Biasanya belajar tahsin selalu Anas. Supaya tidak bosan, Anas itu sering-seringnya An-Naba ya. Al-Fatihah akan kita baca tiap kali pertemuan selalu diulang-ulang Al-Fatihah. Karena itu sebagai pembukaan ya. Nah, sebelum An-Naba nanti Al-Fatihah dulu. Oh ya, sebelum kita mulai, jadi cara membaca tidak perlu kaku-kaku. Sebagaimana yang guru kami ajarkan. Tidak seperti di banyak video dan lain itu yang sampai pegel ini ya, menunjuk A.
Kita nggak perlu begitu, santai aja, lemas. Yang kita pelajari begitu. Dan berikutnya tentunya harus pas nanti bacanya, huruf-hurufnya, tapi nggak perlu dipaksakan. Kalau misalnya masih sulit banget, nanti bisa dilatih, agak dipaksa nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti akan harus luwes. Jadi bacanya jangan kaku, harus luwes. Tapi untuk mencapai itu harus dilatih. Terlatih apa? Apa yang dilatih ya? Mulutnya, bibirnya, lidahnya yang dilatih supaya bisa tepat huruf-hurufnya begitu. Tapi ketika praktek tidak perlu banget-banget sampai malah mikir itunya sampai nggak ngerti ya isinya apa. Oh ya, ini poin penting. Ketika kita baca Quran, sebisa mungkin kita, apalagi yang sudah dewasa, dewasa itu ya dimulai dari 10-an tahun, zaman sekarang sudah pada gede, 12 tahun, ya maksimal 15 tahun ke atas, itu harus tahu maknanya. Jadi sebelum baca Al-Quran, bahkan sebelum hafalan, baca dulu terjemahnya. Kalau bisa bahasa Arab, baca tafsirnya. Ketika sudah bisa baca tafsirnya, wah enak. Ternyata ayat ini maksudnya ini, cerita tentang ini, bahas tentang ini. Nanti ketika proses hafalan, proses tilawah, nanti bisa sambil merenungi maknanya, gitu ya. Itu menurut saya harus. Dan mungkin kita nanti akan menyinggung tafsir juga. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa orang Arab baca Quran mungkin mereka langsung ngerti karena mereka orang Arab. Artinya ini. Kita sebagai orang non Arab, kita perlu belajar bahasa Arab, belajar artinya ini apa sebenarnya supaya kita bisa menangkap, juga bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Sehingga tidak cuma tahu bacanya begini, tapi itu karpe apa itu, maksudnya apa, isinya itu. Gak ngerti itu kan aneh. Aneh gak ini? Menurut saya aneh sekali. Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk buat hidup kita, kita sudah bangga, saya sudah bisa baca fasih dari guru saya. Apa artinya? Gak ngerti. Kira-kira manfaat gak? Ya manfaat, insya Allah dapat pahala hanya dengan membaca. Tapi buat hidup kita, buat pedoman hidup kita, tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Hukum nikah begini-begini, hukum cerai begini, ada di Al-Quran semuanya. Kalau nggak ngerti, artinya nggak ngerti, terus kira-kira bagaimana manfaatnya? Maka mulai sekarang harus ada perubahan besar. Kita tidak lagi hanya membaca, kita akan mulai belajar isinya. Tiap hari tilawah, ya minimal tiap hari itu baca satu halaman plus terjemahnya. Tiap hari insya Allah lama-lama nanti kan akan hatam Al-Quran plus terjemahnya. Walaupun belum hafal, tapi sudah pernah ngerti. Ini tentang ini, tentang ini. Al-Fatihah dulu ya. Tidak langsung an-naba, tentunya kita Fatihah dulu. Tirukan setelah saya. Boleh dibuka mic-nya, boleh ditutup, gak apa-apa. Wah, waktunya tinggal 5 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang lainnya pada ditutup semuanya, Bapak. Gak apa-apa ya, Pak ya. Ya, ya. Itu nggak perlu dijelaskan banyak-banyak. Ini ya shin tebal sha. Kalau teorinya itu secara teori ini ya, tapi nggak perlu tersiksa dengan ini. Jadi nggak perlu bibirnya mencucu sha, nggak usah. Hanya mengandalkan lidah. A'udzu billahi minasy. Ya, pin tebal tanpa mencucu. Syaiton itu tebal sebenarnya. Isti'ala, tapi juga bukan mencucu, bukan po, tapi to, atau itu. Dengan lidah di belakang itu agak tertahan hawanya, jadi agak naik lidahnya. Ini ro tebel, jim. Belakangnya mat arid disukun kita panjangkan. Boleh dua sebenarnya, tapi kita selalu panjangkan nanti empat mungkin kira-kira. Jadi tawasud gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lah nggak perlu panjang-panjang, bukan Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan, cukup dua saja karena teorinya itu dua ya. Matobi'i. Bismillahir lahirrah. Ha bersih, bukan kha tapi ha. Irrahmanirrahim. Him bersih. Mata ini mim ya. Mim. Mim. Belakang-belakang kita empat tawasud ya. Boleh enam sebenarnya juga boleh. Terus
kalau di apa di mushaf kita bismillah ini ayat 1. Dan juga ini madhab dengan Syafi'i juga bismillah bagian dari Al-Fatihah ayat 1. Maka ketika sholat ini juga harus dibaca bismillahnya. Ini ada satunya. Tapi mungkin bedanya beberapa imam ada yang baca keras, ada yang baca pelan. Jadi bismillahnya tetap harus dibaca, nggak boleh ditinggalkan. Bismillah, mungkin pelan-pelan. Langsung kedengeran oleh makmumnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal bismillahnya juga dibaca. Kadang-kadang beberapa makmum, wah ini imamnya nggak baca bismillah, nggak sah sholatnya. Kadang begitu ya. Nah itu tidak usah terlalu keras dalam hal ini. Karena beberapa bahkan di riwayat yang lain ada Bismillah ini bukan ayat 1, ayat satunya Alhamdulillah. Kalau begitu malahan berarti nggak perlu baca Bismillah pun sah sholatnya. Tapi sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran, tentunya kita sebelum mulai baca Al-Quran, bahkan di dalam sholat kita ta'awud dulu. Takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, Bismillah, baru Al-Fatihah, Alhamdulillah. Bismillah bagian Al-Fatihah ya baca Bismillah itu sudah otomatis Al-Fatihah. Nggak perlu diulang 2 kali Bismillahnya. Langsung ayat 2. Tirukan setelah saya dulu. A itu mangap nih, bukan gitu. Kalau malu-malu jadi bukan jadi A lagi tapi jadi atau malah jadi tebel Tapi A. Al. Alhamdu. Ha bersih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Alamin. Rabbil Alamin. Nah, yang sulit mungkin A. A ini kadang beberapa lidah Jawa itu jadi nga karena nggak ada huruf ain di anu ya di Indonesia. Nah, jadi agak perlu dilatih. Belakang hurufnya pangkal soalnya belakang sana. Au gitu. Mungkin kalau nggak biasa agak mau muntah, nggak apa-apa. Dilatih. Alamin, min panjang. Kemudian berikutnya huruf tebal Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Rahmanirrahim. ro juga jangan mencucu, bukan arwo, tapi arroh. Rohnya biasa gini, bibirnya itu nggak terpengaruh oleh tebal tipis dengan mencucu, bukan. Tapi biasa arroh yang dimainkan itu lidahnya, lidahnya agak naik belakangnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu. Langsung lanjutkan saja. Saya baca ayat 4. Maliki, manya panjang di sini. Ada yang baca Maliki gitu, riwayat yang lain ya. Maliki yaumiddin. Yuk. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Panjangnya 2 ya. Maliki yaumiddin. Yuk. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Oke, bagus. Ayat kelima. Iya, ya kan ada tasdid. Kalau ada huruf ada tasdid itu sebenarnya hurufnya 2 dijadikan 1 gitu bahasa Arab. Ini di bahasa Indonesia nggak ada. M2 tulis M2. Di bahasa Arab huruf 1 2 jadikan 1 tapi ditasdid. Nah, itu sebenarnya hurufnya 2. Jadi bukan iya tapi iya, iya. Jadi yang pertama mati, kedua harokat. Kalau di dalam bahasa Arab sering-sering kalau ada 2 huruf yang pertama mati, kedua harokat, maka diidghamkan. Jadikan 1. Berlaku di berbagai macam. Kadang-kadang malah di riwayat yang lain itu beda huruf tapi makrotnya deket, bisa idgham. Nah, idghamkan. Bahkan yang pertama harokat, kedua harokat bisa idgham juga. Ini idgham kabir, nanti ada pembahasannya sedikit. Insyaallah nanti di bab mutaqariban mutajanisain ya. Nah, kalau di sini sudah asli dari sananya tasdid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk. Iyyaka na'budu Karena wa budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Oke. Ih. Agak belakang hurufnya. Ih. Gitu. Bukan ih. Beda dengan ih itu hak tadi. Ini ih. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk. Ihdinas siratal As-siratal mustaqim. mustaqim. Ya. Ih ya bukan ih. Jadi kasrah itu i gitu. Ihdinas si, fot kasrah. Si. Jadi si. Fo si
bas sirotol ihdinas, ini agak sulit ya. Saya pun nggak fasih-fasih banget, tapi nggak apa-apa karena sudah dapat lisensi dan memang tidak perlu dipaksakan banget. Tapi kita berusaha bagaimana biar uh, tebel gitu. Ihdinas sirotol mustaqim. Yuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, untuk mus ini teorinya secara teori ya, nanti nggak perlu keras-keras di sini. Tapi teorinya begini, mu mencucu mu, karena domah itu selalu mencucu supaya dapat kata u, mu. Kemudian mateni sin, ketemu sin mati, mus. Lah ketemu sin ini, sinnya tipis ini teorinya. Ini nggak boleh tebel, maka ketika ketemu sin, bibirnya nggak boleh terus mencucu, harus ditarik. Mus, nah gitu. Makanya biar sinnya tipis. Mustak, mus. Nah, gitu. Jadi tepat ya, bukan mus, beda kan? Hasilnya akan beda. Mus, sinnya jadi tebel. Nah, ini keliru. Sinnya harusnya tipis. Mus, mustaqim. Ko belakang. Tim beda dengan k yang depan. K, o, k, o. Tim. Ah, coba diulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk. Ihdinas siratal Kita mustaqim. selesaikan Al-Fatihah saja ya. Apa insya Allah akan depan. Sirotol ini sebisa mungkin satu nafas. Guru kami ngajarkan begitu. Jadi kita akan ajarkan begitu juga. Jangan berhenti di alaihim. Itu kalau di mushaf, beberapa mushaf kadang-kadang ada tanda la-nya. La itu artinya kan jangan berhenti. Walaupun kita tidak terpaku dengan itu. Karena tidak ada aturan khusus harus berhenti di mana, lanjut di mana. Gitu. Tapi sebisa mungkin kita menjaga maknanya ini satu ayat. Kecuali tadi yang kiroah yang membaca bahwa alhamdulillah ayat 1, maka him di sini ayat 6, baru ghairil 7. Maka kita sambung. Karena ayat 7 satu ayat. Tarik nafas dalam-dalam dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, harus panjang nafasnya ya. Setiap ketemu huruf yang idhar atau jelas, nggak boleh patah banget. Nah, jadi mengalir saja. Siratal ladzina an'amta. Nggak boleh mantul juga. An'amta. Salah. Jadi nggak boleh ada pantulan, tapi nggak boleh patah banget. An'amta. Terlalu galak ini. Jadi lemes. An'amta alaihim ghairil. Nggak boleh juga him ghairil. Terlalu patah. Sambungkan. Alaihim ghairil, ghairil jadinya tipis, ril maghdu, dot tebel harusnya, du du bi alaihim walad, dot juga tebel lagi, isti'la, do do panjang, ini mat, namanya mat lazim, mufaqqal kilmi, do, nah itu panjang. Sekali lagi yuk. Ayat ke-7, wahid, itsnain, talatah. Siratal Siratal ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Ya, dot jangan sambil mencucu. Waladdo, keliru ya. Do itu juga yang dimainkan lidahnya. Ini perlu latihan. Nggak bagus banget, nggak apa-apa. Yang penting kita usaha tebal. Waladdo, do, do, belakang. Apa lidahnya itu yang belakangnya naik itu. Do, tahan gitu. Itu tebal itu begitu. Jadi bukan dengan mencucu. Magdu, magdu. Kalau du mencucu karena domah itu, bukan karena dotnya ya. Kemudian setelah ini ada amin. Itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi memang harusnya dibaca. Sebagaimana kata Nabi, ketika sholat, kemudian imam selesai waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, insya Allah dosa-dosanya diampuni sama Allah. Itu keutamaan amin. Dalam sholat, di luar sholat juga
kita baca karena artinya sebenarnya kabulkanlah ya Allah. Ini isinya tadi doa. Dan ya Allah kabulkanlah. Insya Allah pekan depan saya jelaskan sedikit tentang Al-Fatihah ini singkat tafsirnya supaya ketika kita baca mulai saat ini ngerti bahwa yang dibaca ini bagaimana tadi sudah saya sampaikan penting bagi kita bagi orang ajam untuk belajar apa isi Al-Quran. Bukan hanya sekedar bisa membaca dengan benar, tapi juga tahu maksud isinya apa, maknanya apa, perintah Allah di sini apa, tujuannya apa. Kalaupun larangan, apa yang dilarang, apa yang halal, apa yang haram. Nah, mungkin karena sudah selesai waktunya, bahkan sudah 12, mohon maaf. Bagaimana target? Kita targetnya 45 menit, tapi ini 15 sedikit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nanti pekan depan kita ulang tiap hari, tiap pekan Al-Fatihahnya. Dan An-Naba insya Allah. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih mengganjal, sulit? Boleh tanya, boleh. Saya tunggu bentar, kalau nggak ada langsung kita tutup nanti ya. Oke, boleh dibintangi. Insya Allah nanti pekan depan kita masih menggunakan link yang sama ini. Dan bukunya boleh dicetak atau bisa beli kalau mau menghafalkan matanya supaya nanti mantap teori baca Qur'annya, tajwidnya, bahkan sampai punya sanad. Insya Allah sanad matan ya. Kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Secara online mungkin banyak kekurangan, tidak terlalu jelas dan juga beda dengan offline. Kadang-kadang malu gitu untuk baca. Kalau offline mungkin bisa nggak malu karena kelihatan ya. Itu satu itu. Jadi ini dengan segala keterbatasannya kami mohon maaf, mudah-mudahan tetap memberikan manfaat yang maksimal. Kuncinya adalah kita sendiri masing-masing, kita ulang-ulangi. Kemudian kalau perlu kita hafalkan huruf-hurufnya ya dengan mendengarkan boleh. Tol. Kalau mau teorinya mungkin tajwid musawar itu oleh Syekh Aiman Sued. Nanti mungkin beberapa hal agak berbeda, nggak apa-apa. Tapi secara huruf-hurufnya insya Allah sama. Teorinya begitu. Nggak ada yang ditanyakan, maka mari kita akhiri dengan hamdalah dan qawtul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi